mungkin ieu teh anu tacan diterangkeun. Teu ieu seueur kalangkungna ieu kedah sorogan meureun. Aduh. Mangga dikawitan banyak. Itu anu misalnya bari diantosan tuh. Mendingan langkung ngawitan tas itu recording ya. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadatin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa tabi'in wa alikul asbiqin ajma'in. Wa tabina Allahumma sallallahu syamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budaya kana sa'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Inilah hadrati jamil anbiya mursalin wa syuhada wa salim waslikin hasna ibariyah wa bariyah dan syukur derajat radhiyallahu anhu wa adal hukum tamatu fil akhirin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا وسلنا يا مسلم علينا سنة بعد وردنا عليكم في شيخنا أقول في هذا الكلام في هذه المسألة في محرس في مال المسجد في الأهلام في جناب عبد الله وخليفة أنوار وأصولهم وفرهم وأزواجهم ودرة المسجد سموا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم تقبل صلاتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Nerangke ieu mah neraskeun kamari nyata perkawis najis kamari terangkeun nyata najis aya 3 macam. Nu kahiji najis mughalladah, anu kadua najis mukhaffafa, anu katilu nyata najis mutawassithah. Anapun najis anu mughalladah berarti najis tina anjing jeung babi, oge anu kaluar tina anjing jeung babi. Terus anu mukhaffafah nyata kencingna bocah atau bayi anu dacan nuang naon selain susu sareng can nyampe karena umur 2 tahun tapi di tengah aya keterangan bahwa anu dimaksud susu di dieu nyata bukan hanya susu ibunya tapi semua susu baik itu susu formula bukan kedelai ya susu formula berarti tina sapi misalnya atau tina kambing dina bentuk apapun ya dina bentuk apapun berarti dina mentegana atau napi dina susu yogurtna atau napi susu non bae anu bentukna creamer contohnya atau tina mentega misalnya keju misalnya maka itu hukumna eta bayi teh kencingna adalah najis mukhaffafah. Cuman di dia dikecualikan nu kahiji nya eta tahnik berarti ketika bayi lahir ke urang ngagael karena korma kemudian diledotkeun karena mulut budak karena mulut bayi eta ge henteu ngabatalkeun karena najis mukhaffafah. Terus anu kedua disyaratkeun nyaeta anu dikecualikeun nyaeta minum obat. Jadi obat eta termasuk anu dikecualikan dina masalah najis mukhaffafah. Jadi ketika minum obat maka hukum najis mukhaffafah dina kencing bayi tidak ngabatalkeun. Sedangkan anu selainnya adalah najis mutawassithah. Ayeuna abdi bade nerangkeun perkawis nyaeta naon sih yang dimaksud dengan najis ya. Apa sih yang dimaksud dengan najis? Karena kita harus tahu najis itu macam-macam gitu nya. Najis itu macam-macam cuman tadi pembagianna 3 macam eta, cuman macam-macam najisna. Apa pengertian najis? Najis adalah secara lugat ma yustaqdar. Nyata segala sesuatu dianggap jorok
Yang dianggap kotor itu adalah najis, walau tahiran, walaupun suci. Kabusakin wa manin wa mukhatin, seperti tiduhnya, mani dan umbal. Eta semuanya adalah najis menurut lugat. Sedangkan menurut bahasa, menurut syara, mustaqdarun yamna'u sihatas salahnya, eta sesuatu dianggap jorok, nu dianggap tidak suci, anu nyegah kana sahna salat. Hai selamu rakhiso, sekira teu aya anu memperbolehkan atau keringanan dina masalah najis tersebut. Nah, jadi yang dimaksud najis di dieu nyaeta jadi segala sesuatu anu dianggap jorok dan teu sahna salat, dan sekira tidak ada perkara anu ngeringankeun bahwa bisa salat dengan membawa najis tersebut. Dia disebutkan najis secara gemblengan, secara keseluruhan itu ada 20 macam. Ya. Jadi najis ada 20 macam. Dia perlu kita cermati, masalahnya ini sangat penting. Ya. Jadi najis itu ada 20 macam. Yang pertama, baulun. Ya. Yang pertama adalah kencing. Walau min tiflin, ya, walaupun dari anak kecil. Wa minhul al-hasa allati takhruju akibah. Termasuk nyata batu anu keluar santosna kencing, misalnya orang punya penyakit kencing batu misalnya. Abdi kantos yang gaduhan penyakit kencing batu, alhamdulillah anu mata sembuh. Jadi begitu tos kencing keluar jeung batu nata, batu anu keluar berserta dengan kencing anu memang batu tersebut adalah munculnya dari kencing tersebut, berarti batu ginjal, maka hukumna eta teh hukumna najis. Jadi kencingna, batuna semuanya adalah najis. Terus anu kedua, al-madhi. Apa sih pengertian madhi? Wa huwa ma'un asfaru sakhinun, ya cai anu koneng, anu kental, yang khruju ghaliban inda thawranis syahwah. Anu keluar secara biasana ketika sangat munculna syahwat. Bila ladatin tapi teu aya rasa enak. Jadi syahwat keur banget tapi teu aya rasa enak. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu an, eta sok keluar madhi. Jadi ketika syahwat benar-benar akhirnya keluar cairan. Walau bila syahwatin qawiyah aw ba'da nusyuriha. Nyata setelah syahwat anu kuat atau setelah munculna syahwat. Tah, fala yakun illal minal balighin, ta madhi teu keluar kecuali tidak anu geus balig. Wa aktsar ma yakunu fi nisa, tapi lolobana mah anu sok keluar madhi nyata perempuan. Jadi perempuan ketika syahwatnya sangat besar, itu suka keluar cairan dari kemaluannya lah, itu yang dinamakan dengan madhi ya. Bukan mani. Kalau mani kan ada taladzud, ada muncrat-muncrat seperti itu. Kalau madhi enggak. Kalau madhi itu hanya keluar meleleh gitu aja. Terus yang ketiga yaitu wadi. Yang ketiga wadi, wa huwa ma'un abyad kadirun sakhinun. Nyata air anu bodas, anu keruh, sareng anu kental. Yakhruju aima akibal baul, yang keluar setelah kadang-kadang setelah kencing atau inda hamdi syai'in tsaqilun, atau ketika membawa sesuatu yang berat. Misalnya orang ke tas kuli panggul kemudian keluar cairan dari kemaluan orang, maka eta namina wadi ya. Wa hadza la yahtasu bil balighin, dan ini tidak tertentu bagi jami anu baligh. Jadi bagi orang yang tidak baligh ataupun sudah baligh, wadi sudah keluar. Walaupun ini juga termasuk jarang ya. Ar-rabi'u rausun, ya. Anu kedua, anu kaopatnya eta tai ya. Min qaitin wa ghairi, pun tadi ada bahasana ada karena harus jelas gitunya, bahasana jelas. Jadi yang keempat adalah tai. Min qaitin wa ghairi, baik itu tai tersebut muncul dari BAB gitu ya, bahasa nama wa ghairihi, selain BAB misalnya naon namina teh keluar dari tina perutna misalnya hewan anu mati ya. Walau min samakin wajarodim, walaupun tai tersebut keluar dari ikan ataupun dari belalang. Nah, tapi boleh menggoreng ikan hidup-hidup, wakada ibtila'uh, dan juga termasuk memakan ikan idakana sogiron, kalau ikan tersebut adalah kecil. Jadi misalnya lauk teri misalnya digoreng hirup-hirup atau napi langsung diteleg misalnya di nakayan hirup keneh bari jeung taina, maka hukumna boleh karena kecil ya. Anu kalima
kalbun. Ya, tadi kalbun ini macam-macam ya, bukan pembagian. Ya. Kalbun yaitu anjing. Ya. Walau mu'allaman lis-shayd, walaupun anjing tersebut yang telah diajarkan untuk berburu. Misalnya anjing diajarkan untuk berburu, maka hukumnya tetap najis, walaupun di situ untuk masalah hewan yang diburunya tidak menjadi najis serta-merta oleh anjing tersebut, walaupun ada hukum bahwa sesuatu yang terkena dari mulutnya itu harus dibersihkan. Yang keenam, yang termasuk daripada macam-macam najis yaitu khinzir. Khinzir atau babi itu hukumnya najis. Ya, sama sekali. Pokoknya babi dan anjing itu najis. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau khinzir ijma', ya. Kalau khinzir ijma' itu adalah najis. Tapi kalau anjing itu mukhtalaf. Karena ada sebagian ulama seperti Imam Malik menyebutkan anjing itu hukumnya tidak najis. Kenapa? Karena kalau babi itu dihukumi najis di dalam Al-Quran, kalau kalbun itu dihukumi najis cuman karena ada hadis idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ihdahuma aw ulahuma aw ukhrahuna aw hunna biturab. Seperti itu aja. Ya, jadi ini perbedaan para ulama. Cuman orang anjing babi pokoknya najis mogol ladoh. Yang ketujuh, fara'in kulli minhuma, yaitu anak daripada anjing dan babi. Ya. Jadi anak dari anjing dan babi itu termasuk najis. Yang kedelapan, taba'an li aslih wa huwa al-badan bi khilafi manin ghairi haula'i salasah. Ya. Yang kedelapan yaitu anak ya yang mengikuti pada anjing dan babi. Misalnya ada anjing dan babi, misalnya kawin jeung dengan kambing atau dengan sapi, keluarnya sapi, atau ini dalam kitab Fatemu ini disebutkan kalau ada manusia berbuat seperti itu dengan anjing dan keluarnya adalah manusia, maka manusia itu dihukumi adalah najis. Jadi ketika kita memegang dia, hukumnya najis mughalladah. Tapi dengan batasan yaitu al-yabis, kudunya adalah basah. Dan termasuk sholatnya juga, kita tidak boleh sholat bareng dengan dia. Itu kalau seandainya ini, tapi ini namanya fikih Jadi fikih perkiraan saja, tapi tidak mungkin karena perbedaan DNA ya. Perbedaan DNA antara manusia dengan anjing, kemudian kekituan misalnya, walaupun terjadi di Amerika, itulah walau alam. Akhirnya begitu keluarnya manusia, maka manusia itu dihukumi adalah najis mughalladah. Naudzubillah dari kurang maulahnya. Terus yang ke-9, ma'u qarhin, yaitu air yang keluar dari borok atau luka. Jadi air yang keluar dari borok atau luka bukan ini ya. Taghayyara ta'muhu, yang berubah rasanya, rihuhu atau baunya, aw launuhu atau warnanya. Maka itu hukumnya adalah najis seperti itu. Tapi kalau air dari borok atau dari luka itu tidak berubah, maka hukumnya adalah suci seperti kal araqi, seperti apa? Keringat ya. Berbeda dengan Imam Rafi'i. Terus yang ke-10, sodid ya. Sodid yaitu air yang keluar yang bercampur dengan darah. Mungkin ini pengertiannya adalah, kalau kita mungkin kenalnya adalah darah putih seperti itu. Yang ke-11 adalah al-qoh. Al-qoh itu adalah nanah. Nanah jelas itu nanah, itu hukumnya adalah najis. Yang ke-12 mirotun. Ya, mirotun artinya air empedu. Wahya ma fil mirarah, yaitu sesuatu yang ada di dalam empedu. Ya. Itu hukumnya adalah najis. Selanjutnya yang ke-13 muskirin ma'in ya, muskirun ma'iun min khamrin wa ghairi, yaitu sesuatu yang memabukkan yang cair ya, sesuatu yang memabukkan yang cair dari arak atau selain arak. Ya, jadi dari arak atau selain arak itu hukumnya adalah najis. Wa kharaja bil ma'i al hashisha wal banji.
dikecualikan daripada yang cair seperti hashish. Hashish itu artinya ganja. Wal banji yaitu kecubung. Ya. Ya, kecubung dengan ganja itu hukumnya tidak najis. Ya. Tapi bagaimana mengkonsumsi daripada ganja dan kecubung itu hukumnya adalah haram. Ya, karena apa? Yughayyirul akal. Karena itu akan merubah daripada akal pikiran. Begitu juga al-afyun wa ja'faran wal ambar wa zawjat tib, ya. Termasuk juga afyun, ja'faran, minyak ja'faran, ambar, minyak ja'faran wa zawjat tib, berarti infus apa namanya itu dari dokter misalnya yang apa namanya itu obat bius ya dokter itu juga haram kalau tanpa ada maksud untuk daripada untuk mengobati atau karena darurat seperti itu. Itu hukumnya adalah haram hukumnya. Malah di sini disebutkan ada qaul yang menyebutkan fabayyana buti hukma dzalika biqauli yahrumu isti'malul afyum idza kana mustamal minhu qadran yuhadirul akal. Jadi diharamkan menggunakan opium kalau seandainya opium itu yaitu kokain seperti itulah, narkoba gitu ya. Itu jika menggunakannya yang bisa merubah pada akal. Termasuk di situ wasyira'u wa akluhu wasyurbu dukhanuh, termasuk juga yang diharamkan yaitu meminumnya, memakannya, menjualnya dan juga meminum meminum daripada kebulna mencek kurang memberi ngarokok maka eta hukumnya haram. Yang ke-14 ma yakhruju min ma'idatin yaqinan. Sesuatu yang keluar dari dalam perut secara yakin, seperti muntah ya. Jadi kalau muntah keluar dari perut maka hukumnya adalah najis. Walau bila taghayyirin, walaupun tanpa berubah. Naam. In kan al khariju habban mutasalliban bihaitsu law. Saya kemarin ada pertanyaan ini Kang Udin nih, masalah kopi luwak ya. Manggulin masalah kopi luwak, di sini ada keterangannya. In kana al khariju habban mutasalliban bihaitsu law zuri'a la nabata fa najis. Kalau seandainya berupa biji yang keras, sekira kalau ditanam kemudian akan tumbuh, maka itu hukumnya mutanajis. Mutanajis berarti bisa dibersihkan, kemudian bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan masalah bagaimana hukumnya kopi luwak? Kopi luwak kan keluar dari perut luwak, ya kan? Kita senang minum kopi luwak. Ya, ini kopi luwak itu hukumnya adalah boleh seperti itu. Ya. Termasuk juga telur. Lau idab talahu hayawan wa khaja minhu fa in kana bihasil hadana li farhin fatahir. Kalau seandainya telur misalnya dimakan oleh hewan, kemudian keluar dari hewan tersebut, kalau seandainya dirami bisa jadi hewan, maka hukumnya suci. Wa illa fa najis, maka konsentrasinya tidak, itu najis. Jadi batasnya gimana? Jadi setiap sesuatu yang dimakan oleh hewan apapun misalnya, ayah gajah kadu misalnya, pas keluar diasaan kaduna masih kena utuh rasana, maka hukumnya mutanajis. Luar kena wungkul misalnya, kalunya bisa dimanfaatkan. Tapi lamun ternyata berubah, keluar dari perut hewan tersebut berubah, maka hukumnya itu adalah najis, bukan mutanajis. Seperti itu. Yang ke-15, tadi ke-14 ya. Yang ke-15, labanu malayu kalau gerol adami, yaitu susu hewan yang tidak bisa dimakan. Ya. Jadi susunya hewan yang tidak bisa dimakan itu hukumnya najis. Gerol adami yang selain anak Adam. Kenapa? Anak Adam kan nggak mungkin manusia dimakan, ya kan? Tapi susunya adalah suci seperti itu. Jadi susu hewan yang tidak bisa dimakan itu hukumnya adalah najis. Yang ke-16, maitatun ghairul adami wasam al-jarat, yaitu bangkai selain anak Adam, maksudnya manusia, wasamak dan ikan, wajaradun dan belalang. Ya.
Jadi bangkai atau hewan yang mati selain manusia, ikan dan jarod itu adalah hukumnya najis. Adapun kalau manusia, ikan dan belalang itu hukumnya tidak najis. Walaupun untuk manusia, walaupun istilahnya tidak najis, tidak boleh dimakan. Masa manusia makan manusia itu nggak boleh. Apa pengertian dengan bangkai? Bangkai adalah ma yamutu hatfa'an fih. Jadi sesuatu yang mati dengan sendirinya bighairi dzakatin syar'iyyatin, dengan tanpa disembelih secara sembelihan syar'i. Contohnya ada sapi mati dengan sendirinya, kambing mati dengan sendiri, itu hukumnya adalah bangkai, apalagi hewan yang tidak bisa dimakan. Yang ke-17 termasuk najis adalah damun, yaitu darah. Illa kabidan wa tihalan, kecuali hati, atau maksudnya hati itu bukan hati jantung sana, hatinya hati, fatihalan dan limpa, itu hukumnya adalah suci. Malam yadhiqa wa yasira daman, selama belum cair dan menjadi darah. Wa illa panajisani, kalau seandainya berjadi darah maka hukumnya adalah najis. Wa illa manian walabanan, termasuk yang dikecualikan dari darah adalah mani dan susu. Mani dan susu itu hukumnya adalah tidak najis, walaupun itu sebenarnya adalah darah. Kharaja ala launid dam, yaitu yang keluar berupa warna daripada darah. Wa baydatun la tafsudu bi allam taslih litakhalluq wa tahiratun. Dan juga telur, selama telur tersebut tidak rusak, yaitu maka hukumnya adalah suci. Termasuk suci juga kalau seandainya telur tersebut madzaron itu yaitu telur yang bercampur antara kuning dan putih telurnya, maka hukumnya adalah tetap suci seperti itu. Tapi kalau udah berubah menjadi darah, maka hukumnya adalah najis. Di sini ada keterangan masalah bagaimanakah kalau seandainya darah yang tersisa pada daging dan tulang. Darah yang tersisa pada daging dan tulang itu hukumnya adalah tidak apa-apa kalau seandainya dimasak dengan air dan air tersebut menjadi merah misalnya, berubah warnanya menjadi merah, maka darah yang ada dalam daging dan tulang itu hukumnya tidak apa-apa. Ini kadang-kadang jangan sampai malah disebutkan, kalau dalam Al-Quran waktu itu ada keterangan audaman masfuha. Jadi ketika keterangan daman masfuha, maka waktu itu kan sahabat ketika jadi diharamkan darah. Akhirnya kumaha? Jadi si daging itu dibersihkan sampai bersih-bersih. Ya. Terus turun lagi ayat audaman masfuha, yaitu darah yang mengalir. Sehingga waktu itu maka darah yang tidak mengalir yang ada dalam daging dan tulang hukumnya adalah tidak apa-apa. Ya. Jangan sampai dibersihkan terlalu bersih, soalnya akan merubah pada rasa seperti itu. Malah hukumnya makruh. Ya. Malah hukumnya makruh, membersihkan daging terlalu bersih karena takut ada darah, itu adalah hukumnya adalah makruh seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ke berapa ini? Tadi itu yang ke-17, yang ke-18 jiratun. Jiratun itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh onta dan sebagainya. Misalnya karena kalau hewan itu ketika makan daun-daunan itu mereka nggak langsung masuk ke perut, ya, disimpan dulu di dalam cekuran mata lehna, kemudian dikeluarkan lagi untuk dimamah lagi. Jadi ketika dia ngunyah. Nah, kalau seandainya unyahan tersebut keluar, maka hukumnya adalah najis, ya. Nah, jadi hukumnya najis. Jadi sesuatu yang dimakan oleh kambing atau sapi atau onta, kalau memang dia dimakan kemudian masih di dalam mulutnya nggak masalah, tapi kalau udah masuk dalam telah kemudian dikeluarkan lagi, maka hukumnya adalah najis seperti itu kalau seandainya dikeluarkan, gitu ya. Yang ke-19
ma'un al ma'al mutanafid, yaitu air dari sesuatu yang mencek orang mah mun bitu ya. Mutanafid itu adalah sesuatu melentung. Melentung itu maksudnya non bitu. Contohnya kieu tas make sepatu teu naon teh kencang teuing atau lempang jauh teuing, kadang-kadang kan sok aya melentung seperti ini ya. Dina dalam kaki. Maka maka eta hukumna caina teh adalah najis. Jadi cai do tina sesuatu anu bitu atau kadang-kadang urang kabeulem tanganna misalnya kasok aya melentung gitu kan ya. Ma'ul mutanafid itu berarti nanti melentung, maka hukumnya adalah najis. Yang ke-20 dukhanun najasah, yaitu kebul atau asap atau uap dari najis, hukumnya adalah najis. Ya. Ada tambahan wa sema'lam anna rutubatal farji ala salasati aqsam, yaitu cairan dari farji atau dari kemaluan perempuan itu ada 3 hukum, ada 3 macam. Yang pertama adalah hukumnya suci. Wahya annasyiatu mimma yadharu minal mar'ati inda qu'udiha, yaitu sesuatu yang keluar dari perkara yang kelihatan dari perempuan ketika perempuan itu adalah duduk ala qadamihi, yaitu duduk pada kedua telapak kakinya. Jadi perempuan yang duduk pada kedua telapak kakinya itu kemudian cairan tersebut keluar dari situ, maka hukumnya adalah suci. Yang kedua watahiratun alal asah, yaitu suci menurut qaul asah, wa hiya ma yasilu li hadakarul mujami', yaitu yang keluar dari perkara yang sampai kepada hal tersebut adalah kemaluan laki-laki menjima ya. Jadi kemaluan laki yang menjima ada bahasa-bahasanya itu hukumnya suci menurut qaul asah, walaupun saya atau kalau nggak salah dalam kitab Fathul Mu'in ada keterangan waktu najisatun. Jadi teles-teles atau cairan dari kemaluan perempuan itu adalah najis, tapi tidak wajib membasuh zakarnya orang yang sedang menjima. Tapi di sini suci secara mutlak. Sedangkan yang ketiga hukumnya adalah najis. Wahya mawaro adalika, yaitu najis dari perkara yang di belakang daripada sampainya zakarnya orang yang menjima. Berarti dari rahim, misalnya keluar cairan dari rahim, itu hukumnya adalah najis secara mutlak. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, enggak boleh ada pertarusan. Maka Pak Guru Anang, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hukumna ngingu anjing untuk menjaga ternak. Ternak. Hukumnya mengingu anjing untuk menjaga ternak, bukan untuk hiasan ya. Di sini tadi di awal disinggung ada mu'allaman au lil harasah ya. Au mu'allaman au lil harasah. Maka hukumnya itu adalah boleh. Ya. Jadi boleh mengingu anjing atau memelihara anjing dengan maksud untuk menjaga misalnya hewan ternak atau lisaid atau mu'allaman lisaid, yaitu untuk diajari untuk berburu seperti itu. Itu hukumnya boleh. Tanpa makruh ya, tanpa makruh. Sedangkan memelihara anjing ya, memelihara anjing untuk hiasan misalnya, itu hukumnya adalah makruh. Waqila haram ya, waqila haram, karena ada hadis sebutkan la tadkhulul malaikatu fi baitin fi hasuratun au kalbun. Jadi tidak akan masuk malaikat pada suatu rumah yang di situ ada gambar atau gambar yang hidup dan juga anjing seperti itu ya. Mangga sanesna. Mangga no bade naros. Pakai ieu teh dina kitab Sapina pasal naon itu punten abi tadi telat tadi. Ieu teh pasal an-najasatu salasun mughalladatun wa mukhaffatun wa mutawassitun. Itu halaman 40. Mung nu ayeuna diterangkeun teh sarahna
kumargi Oh, anu mata nama tos minggon kamari diterangkeunna gitu. mohon. Sebab ibu keteranganna panjang pisan, akhirnya nu kamari teh tos ditutup heula ke sarahna minggon payun. Maka minggon ayeuna ku abdi diterangkeun Sarah. perkawis nyata sarahna berarti macam-macam najis seperti itu. Mohon. Amun dina mantan nama kan cara menghilangkan najisnya berikut namanya. Ya, ke kepayuna cara menghilangkan najis baik itu najis mawalada, mukhafafah dan apa namanya itu mutawasithah seperti itu. Siap. Ok mangga bila anu tumaros. Assalamualaikum. Ok mangga. Waalaikumsalam. Eta di antara seperti babak atau kena tadi seperti bisul, lalu sedang melaksanakan sholat, akan tetapi bisul tersebut atau melentung, bucat, sholatnya gimana? Ya. Ieu mah keteranganna mal aya dina kitab ieu nya, ayana dina kitab Fathul Muin atau Minhaj di labdi pokoknya mah eta we. Jadi kalau seandainya orang menuju sholat kemudian bisulna betus dengan sendirinya, maka sholatnya sah. Ya. Sholatnya sah dan teruskan sampai selesai, gitu aja. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang tidak dia lakukan dengan sendirinya. Berbeda kalau kurang dibitukeun, lamun kurang dibitukeun, maka hukumnya sah sholatnya. Tapi lamun betus dengan sendirinya, maka hukumnya sah sholatnya. Seperti itu. Yang orang aya bisul atau aya cenang, boh naon gitu nya. Ke sholat bitu misalnya keluar gitu nya. Walaupun aya geuti bari jeung loba, ya, baru bari jeung loba, maka hukumnya adalah sah sholatnya. Kiai, Mangga anu bari terus. Ari ya non alkohol kumaha eta? Maksudnya alkohol nanti kan di kana sajadah minyak wangi gitu salat tak kumaha tah? Nah, ya. Memang ini pembahasan panjang pisan perkawis alkohol, cuman ada harita waktos bahsul masail di Lirboyo, jadi dibedakan antara alkohol tina perkara anu muskir jeung alkohol murni. Ya. Jadi dibedakan antara alkohol tina muskir sareng alkohol anu murni. Anu najis eta alkohol anu tina perkara anu muskir, contohna kieu homer, ya. Homer eta alkohol, aya alkoholan, maka eta hukumna salatna teu sah lamun bajuna kena ku homer. Jadi nu teu beunang teh alkohol anu ngahiji sareng perkara anu dilarang nyaeta tina minuman keras. Anapun alkohol murni, ya, karena alkohol murni tersebut bukan dibuat dari minuman keras, ada beberapa zat misalnya kapur jeung ragi jeung naon gitu nya. Maka hukumnya itu boleh dipakai sholat seperti itu. Jadi membedakan antara alkohol yang berasal dari minuman keras dan alkohol murni. Karena itu zatnya berbeda. Karena alkohol tersebut yang memabukkannya itu adalah bukan hanya alkohol sebenarnya katanya gitu seperti itu. Tapi karena fermentasi daripada buah-buahan itulah yang bisa memabukkan. Karena zat alkohol sendiri ketika minum kita secara langsung yang terjadi bukan mabuk tapi terbakar. Misalnya alkohol anu 65% atau ya 70%, ketika langsung kena tangan tanpa dengan zat apapun, yang terjadi adalah terbakar, bukan memabukkan seperti itu. Ya, seperti. Jadi itu beda antara alkohol murni dengan alkohol yang terbuat dari minuman keras. Seperti itu. Nawi ke hartos mana wi? Siap. Karena masih aya nu ragu. Milih-milih mun bade meser minyak wangi non alkohol sauna teh. Sok aya nu kitu manawi eta didinya kan sok ragu-ragu nanti kitu. Mohon. Ya makanya di sini mungkin bagi yang berada di dunia farmakologi lah mungkin yang lebih paham. Cuman waktu itu hasil bahasa Mas Ali seperti itu bahwa alkohol itu harus dibedakan antara alkohol murni dengan alkohol yang berasal dari minuman keras gitu. Karena terus terang aja kalau alkohol murni ketika kita minum yang terjadi adalah terbakar bukan mabuk. Ya. Yang mabuk adalah yang dari khamar karena hasil daripada fermentasi.
Cuman zatnya terkandung dalam minuman tersebut adalah alkohol. Enggak bisa termasuk di. Ya, mangga Pak Kiai sakedik. Mangga. Disebutkan kan najis sareng hadas kama itu dibahas. Nah, Mohon. di antawisna najis teh kan harus kelihatan cenah barangna. Kalau najis mah benten Ya. sareng hadas itu nggak kelihatan. Nah, tadi yang dibahas termasuk alkohol gitu kan. Sebenarnya itu Ya. alkohol itu zatnya nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, itu kan cara membedakan bahwa ini adalah ada alkohol dan tidaknya juga kita tidak bisa gitu. Itu yang tadi termasuk juga ketika waktu kita sholat. Nah, sedangkan sebenarnya mah ya sekarang termasuk kosmetik, termasuk apa itu memang diantaranya untuk pengawet itu ada alkoholnya gitu. Nah, ini maksud saya itu tadi memang kalau hukum ya biasanya suka jelas tuh. Kalau tidak boleh ya tidak gitu ya. Kalau boleh seperti apa takarannya. Nah, itu mengenai mengenai alkohol memang harus ada kejelasannya dalam artian yang dipakai ya termasuk tadi alat kosmetik ataupun mungkin ya parfum gitu pakai. Ya. Ya pokoknya gini, Bang Anang. Jadi yang dimaksud dengan ketidakbolehan alkohol itu sebenarnya hanya terkhusus bagi sesuatu yang memabukkan dari fermentasi buah-buahan, misalnya dari inab atau dari beras atau dari dari gandum ataupun dari korma seperti itu, dari buah-buahan yang difermentasikan. Adapun alkohol murni itu ya nggak masalah seperti itu, karena secara farmakologi juga beda, kandungannya beda dan cara pembuatannya juga berbeda. Pokoknya Jadi sesuatu parfum yang hasilnya ini supaya jelas. Jadi parfum yang mengandung alkohol pun boleh untuk dipakai sholat. boleh pakai sholat. Ya, itulah. Ya, mungkin itu ya Kang Kos ya. Jadi yang selama ini kita kan kalau pakai parfum nyari yang tidak ada non alkohol. Ternyata menurut hukum bahwa parfum yang pakai alkohol pun bisa dipakai untuk sholat gitu, Ya, Kang Kos ya. asal parfum datang diinum we. Eta memabukkan. Sanes masalahnya kan kieu, orang kan belajar di pasantren ngapungkur, Kang Kos. Iya kan masalahnya nyai diminum mah nya bujang-bujang eta lah eta mah madorot lah maksudnya. Iya kan selama ini juga kita masih memakai yang di pesantren gitu ya. Ketika kita memakai baju yang pakai parfum yang beralkohol ya yang dari itu yang mungkin dari toko atau itu kan kita beranggapan bahwa tidak boleh itu dulu. Ya sekarang kan ada perubahan gitu ya. Setelah ngaji sekarang bahwa pakaian yang disemprotkan oleh parfum yang beralkohol ya menurut keterangan kita sekarang sah-sah saja gitu lain. Iya, itu. Ya gini aja, nanti coba saya cari referensinya ya, karena itu kan hasil basul masail seperti itu. Nanti kalau saya nemu nanti saya share di grup gitu aja. Oh iya. Soalnya yang sekarang yang Zoom di sini itu bukan hanya dari santri Darul Ulum aja, ini juga dari sebagian alumni haji Darul Ulum. Misalnya yang alumni Darul Ulumnya jarang yang ikut, paling beberapa orang gitu. Ini ada Bu Haji Atun, Bu Haji Asikin, Bu Haji Nadro, Bu Haji Mumut ini yang pada ikut. Oh iya, selamat bergabung lah, mangga. Siap. Ya, supaya manfaat lah ya gitu seperti itu. Ya, siap. Bagus lah untuk kita share. Ya mungkin itulah kesimpulannya. Ya, mangga. Oleh. Hayong naraskeun eta perkawis alkohol sareng kantos mireng teh tuak teh sami sareng alkohol apa henteu nya? Jadi kieu dina bahasa teh aya khamar. Khamar itu terbuat dari anggur
Dan kalau yang terbuat dari kurma atau pokoknya selain anggur, itu bahasanya itu nabid, ya. Jadi ada nabid, ya, ada khamar. Keduanya adalah haram dan najis sebetulnya. Jadi ada nabid, ada khamar. Ya itu semua, ya jadi sini bahasanya kan kullu muskirin ma'i'in, ya. Jadi setiap yang memabukkan yang cair. Ya, contoh daripada yang memabukkan itu adalah khamar dan nabid. Ya. Cuman perbedaannya kalau khamar terbuat dari anggur, kalau nabid terbuat dari selain anggur. Di situ dicontohkan ada dari bur, yaitu berasal dari gandum, ada dari kurma, ya, nakhl, dan juga ada dari ruz. Jadi terbuat dari, dan tuak biasanya ada terbuat dari dari aren biasanya seperti itu. Kawung, Jadi, kawung gitu. Jadi semua yang terbuat dari sesuatu yang difermentasikan kemudian memunculkan sesuatu yang memabukkan dan cair itu adalah hukumnya najis. Najis ya. Ya. Termasuk itu Kiai yang kan salah satu komoditi ya yang menjadi kebanggaan Kuningan itu tape. Tape itu kalau terakhirnya itu kan nyereng banget tuh airnya. Apalagi kalau itu dimasukin botol terus disimpan di tanah gitu. Itu juga termasuk itu. Ya. Jadi tape kalau hanya sampai fermentasinya sampai glukosa, ya, maka hukumnya adalah tidak termasuk khamar. Tapi kalau seandainya tapi kalau sudah berubah menjadi lebih daripada glukosa, berarti mengandung alkohol gitu misalnya, maka hukumnya ya jadi khamar seperti itu. Ya haram hukumnya. Dan saya pernah gitu ya waktu di Kediri, jadi teman itu beli air tape seperti itu. Awal-awalnya ketika sekitar 1 hari 2 hari nggak ada masalah apa-apa. Tapi sudah mulai 3 hari ke sana, itu mulai berubah. Pertama baunya menyengat, yang kedua itu rasanya juga udah berbeda seperti itu. Ya, itu juga belum sampai memabukkan belum. Cuman kalau seandainya sudah menyengat seperti itu ya udah menjadi berarti khamar dan tidak boleh diminum seperti itu. Sama satu lagi mungkin Kiai terkait dengan najis tuh yang sering sekali ini mungkin kalau di kota mungkin apalagi masjidnya dan musholanya udah ruang AC lah gitu. Tapi juga itu ada kejadian kaitannya dengan umpamanya lagi sholat kejatuhan kotoran cicak mal mungkin unta mah mulai di luhur unta mah. Cicak atanapi eta burung masjid burung gareja pan di gareja ieu mah tos lebet ka masjid tos malap burung masjid tadina burung gereja. Nah itu terus nalika salat ketibanan eta kumaha tah apa kedah ngabatalkeun atau tapi kumaha? Tinggal lamun seandainya najis nak baseuh ya. Lamun najis nak baseuh makanya batal salatnya anyar Kiai. Anyar baseuh handeut keneh bahkan. Ya kan masih hanya pelanggaran ya. Lamun najisna kan kieu kadang-kadang kan tarnak ti luhur misalnya tai cak-cak misalnya kan ya. Kalau basah maka hukumnya berarti najis otomatis. Itu aja. Tapi lamun kering dan bisa dihilangkan seketika maka hukumnya adalah tidak najis ketika langsung dibuang seperti itu. Makanya lamun sanana anak gara-gara gantai bari jeung basuh nyantos otomatis batal salatnya dan kemudian harus disucikan bajunya dan mengulangi salatnya dari awal lagi. Siap. Hatur nuhun. Mangga anu sanesna Pak Haji, mangga Bu Haji. Di-unmute. Diamut heula mikrofonna. Eta teh Kang Kos dipanggilkeun, Kang Kos. Mikna di toel mikna. Di amutnya sadaya, di amut sadaya. Kedah kuno nyalirana. Oh gitu. Mohon.
Bu Haji etana dina layarna di-unmute heula dina layarna. Lamun abdi nga unmute ya, tapi ngabuka teu tiasa kedah nyalira. Oh gitu. Eta Bu Haji gambar mic-na dipencet Bu Haji. Pojok. Nah, tiasa enggak. Aya. Oh, Aya. Ya. Atas saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkawis daging anu masih aya darah, abdi kan upami nyuci emang sok ragu-ragu janten naon namanya sudah sesah bersih bade dugikeun ka bersih pisan teh kan sesah. Nah terus dipasak bae tapi da eta teh sanes abdi bae nya seueur gitulah upami masak dinu seueur ge geuning kitu. Nah ragu-ragu teh gitu ragu-ragu halal atanapi henteuna eta. Tadi abdi kasiangan mung sa langkung asa kakuping perkawis daging anu bade dipasak teh ya. Mohon. Anu nah upami henteu bersih pisan gitu janten teu sawios-wios. Mohon. Janten kieu nuju awalna ketika hurimat alaikumud dama wal hamal khinzi wa mauhil bihi ghairillah tenet harita. Para sahabat teh harita teh jadi daging itu benar-benar dibersihkan sampai teh getihan harita. Kemudian turun ayat nusanesna audaman masfuha. Jadi turun ayat audaman masfuha nyata getih anu mengalir sehingga waktu harita berarti para sahabatnya salah berarti ada gitu teh boleh untuk daging ayat getihan cuman memang terus dibersihkan tapi darahnya teh mengalir deui maka darah nu aya dina daging eta hukumna adalah tidak apa-apa kalau untuk dimasak malah dimakruhkeun hukumna ngabersihkeun daging sampai ka bersih teuing gitu malah dimakruhkeun hukumna seperti itu. Jadi memasak daging bari jeung aya keneh santos teh bersih mas kena aya getih maka itu hukumnya itu masalah seperti itu. Dan naon lamina teh begitu dagingnya dimasak dan airnya berubah menjadi merah karena termasak daging maka hukumnya henteu najis ya, bisa dikonsumsi dan hukumnya adalah halal menawi gitu. Karena dina Al-Qur'an disebutkan audaman masfuha atau getih anu ngalir seperti itu. Terus sakadik deui upami daging kambing utaminanya upami aya nu sebagian jalmi kan anu upami bade masak daging kambing teh saurna teh upami dicuci malah teu raos sanajan henteu dicuci heula kitu. Eta kumaha hukumna? Tah janten kieu masana kieu janten lamun tadi tos dicuci misalna santos disembelih dicuci maka lamun bade dimasak nyantong dicuci deui soalna non kadang-kadang merubah pada rasa seperti itu. Cuman henteu upami nembe meser ti pasar gitu misalnya meser ti pasar. Nah, henteu dicuci deui kan, henteu dicuci cenah kumargi sok teu raos cenah eta kumaha hukumna? Sedangkan kan ari meunjit henteu antara dicuci upami di itu mah. Jagal. pelanggaran kieu. Jadi di mana-mana orang yakin dina daging aya non aya najisannya. Namun yakin dina daging aya najisan. Ya. Maka hukumna kedah dicuci, tapi lamun teu aya najisan, daging tos bersih sebagaimana matang, ya maka saya langsung dimasak baik karena akan berubah pada rasa. Oh. Jadi ninggalin aya najisan henteu gitu. Ya. Jadi suara materi ini. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun katerangana. Mohon. Mangga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nu sanesna bila anu naros. Kang Udin. Ade. Kang Udin, Masya Allah. Cekap, tadi nu sanes. Manawi cekap Manawi. Oh iya siap, betul. Mangga Pak Kiai ditutup ku doa bae, Pak Kiai. Pados berkah. Pak
Kiai Said. enggak pakai Enggak. ditutup ku doa. Kang Said ya, Kang Said. Bin fa'na bimalam tanah bi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa Robati lana bidinina tawasalna wasalna bita'limi nal aman abdi Tawassulku pamurukan tawasul mugi Gusti ngarisian jembaran kemanfaatan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebahas Najis. Gini sandi kariman. Jadi salah. Kumaha ieu?